Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sriwijayani. Saya dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 23. Di video ini, saya akan menjelaskan pengertian tentang sel dan komponen kimiawi penyusun sel. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu pengertian dari sel. Jadi, tubuh makhluk hidup juga memiliki unit penyusun terkecilnya yang disebut dengan sel. Nah, jadi sel berasal dari kata Latin yaitu cella yang artinya ruangan kecil, yang ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat beliau melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus di bawah mikroskop dan melihat terdapat ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Nah, sehingga sel merupakan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, sedangkan secara fungsional, artinya sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan. Berikutnya yaitu komponen kimiawi penyusun sel. Nah, seperti yang kita tahu, sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Meskipun kecil, sel juga tersusun oleh komponen atau senyawa kimia loh. Jadi, komponen atau senyawa kimia penyusun sel terdiri dari komponen organik dan komponen anorganik. Yang pertama adalah komponen organik. Komponen organik terdiri dari 1. Karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar atau sumber energi, serta bahan penyusun struktur sel. Yang kedua adalah protein. Fungsi yang penting dari protein yaitu membentuk organel sel, membentuk selaput sel, membangun dan mengganti sel yang rusak, serta membangun senyawa lainnya. Yang ketiga, lipid. Lipid berfungsi sebagai komponen struktural membran sel, cadangan sumber energi, lapisan pelindung, komponen vitamin, dan komponen hormon. Berikutnya, komponen organik yang terakhir yaitu asam nukleat. Asam nukleat berfungsi sebagai pembawa faktor genetika, koenzim, pembawa energi, dan pengatur biosintesis protein. Selanjutnya adalah komponen anorganik. Komponen anorganik terdiri dari 1. Air. Air memiliki peran penting bagi kehidupan sebuah sel. Beberapa peran air dalam sel yaitu sebagai medium berbagai reaksi kimia di dalam sel, mempercepat reaksi biologi di dalam sel, dan menjadi pelarut berbagai zat di dalam sel. Dan komponen anorganik yang terakhir adalah mineral. Mineral berperan sebagai metabolisme sel serta menjaga tekanan osmotik di dalam sel. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.